Selamat pagi Pak, saya Clara Claudia Bruginting, saya dari ruangan Santo Maximilianus. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah gereja di Eropa pada abad pertengahan. Pada tahun 1453, runtuhnya Imperium Romawi dan jatuhnya ke tangan Konstantinopel di Turki. Pada abad pertengahan ini, Eropa mengalami masa kelam ataupun sering disebut dengan Dark Ages. Masyarakat mengalami kemunduran intelektual dalam bidang pengetahuan, pemikiran, dan kehidupan. Dikarenakan gereja sangat mendominasi kehidupan di Eropa, maka gereja itu semakin melenceng ataupun banyak ajaran Kristen yang melenceng, seperti adanya pengampunan dosa yang harus dibayar. Ini sebenarnya sudah melenceng dari ajaran agama Kristen tentang timbulnya paham pengampunan dosa yang dibayar itu. Di sini Eropa juga sisi negatif dari gereja mendominasi kehidupan di Eropa itu, mereka mengalami kemunduran iptek karena masyarakatnya itu tidak dibiarkan untuk bebas menyatakan pemikiran ataupun bebas untuk berpikir ataupun bebas untuk berpendapat. Maka di daratan Eropa, gereja Katolik menjadi pusat politik dan budaya kekristenan yang amat mendominan. Dengan pesatnya agama Islam di Asia dan Afrika, Islam juga menyebar ke Eropa. Islam ini menguasai daerah Timur Tengah yang menjadi salah satu jalur dagang antara Asia ke Eropa. Melalui agama Islam, Eropa dapat memahami beberapa pengetahuan seperti pengetahuan kuno seperti Yunani dan dunia. Dalam pendidikan, Islam juga menciptakan cendekiawan baru. Islam lebih membuka wawasan kehidupan di Eropa. Tahun 1000-an terjadinya perang salib. Perang salib ini sebenarnya bukan perang agama, tetapi perang salib ini terjadinya karena perebutan tanah suci antara Israel dan Palestina. Raja-raja Islam ingin menguasai tanah suci ini dan mereka berusaha untuk merebutnya. Dampak perang salib ini menjadikan perdagangan Islam dari Timur Tengah itu seperti terputus ataupun terjadinya konflik di dalamnya. Dampak positif terjadinya perang salib ini adalah mereka semakin mengenal kebudayaan ataupun seperti mengenal kebudayaan Timur Tengah dan Asia. Mereka juga mengalami kontak perdagangan antar Barat dan Timur. Perang salib ini hakikatnya itu mengalami 3 periode. Pertama, perang salib yang pertama, perang salib yang kedua, dan perang salib yang ketiga. Perang salib ini berkobar ataupun berkobar yang mereka itu menuntut tentang gereja harus menjelaskan bagaimana itu penghapusan dosa yang dibayar seperti itu, ataupun penghapusan siksa temporal di depan Tuhan untuk dosa-dosa yang diampuni. Seiring berjalan waktu, para pemimpin gereja memutuskan bahwa membayar sejumlah uang untuk proses pengampunan dosa bisa dilakukan setiap orang, walaupun mereka tidak terjun ke perang salib. Praktik pembayaran pengampunan dosa ataupun
disebut dengan Indo-Puisi ini 10. Gereja sangat meraup keuntungan yang sangat besar ataupun pemasukan yang sangat besar, sehingga kemudian dialokasikan untuk membangun Basilika Santo Peru di Roma. Luther memandang praktik ini sebagai praktik korupsi, sehingga dari sinilah bermulanya muncul 95 dalil Luther. Dari munculnya Martin Luther ini, maka terjadinya reformasi gereja. Reformasi gereja ini juga muncul karena ingin membebaskan diri dari kepemimpinan Paus terhadap kehidupan beragama di Eropa. Reformasi gereja ini bertujuan untuk meluruskan ajaran agama yang telah melenceng dari ajaran agama Katolik. Tetapi di sini reformasi ini memiliki dampak, yaitu 2 dampak, yakni dua kegerakan yang timbul karena satu gerakan yang ingin mengalami reformasi atau menginginkan reformasi, tetapi yang satunya lagi menolak adanya reformasi atau kontra reformasi. Kebebasan reformasi ini bergerak pada dampak yang akan menghancurkan kehidupan di Eropa, ataupun di sini dia cenderung untuk menghancurkan seperti itu, ataupun akan mengalami hancur. Dewan Gereja tetap memanggil Martin Luther karena Martin Luther ini dianggap sebagai bidah ataupun sesat. Tetapi karena hal itu Martin Luther melarikan diri dan bersembunyi selama 10 bulan. Di sana Martin menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jerman, sehingga masyarakat tidak memerlukan imam untuk menafsirkan kitab suci. Karena gerakan Luther ini, ia menggerakkan pendidikan bagi anak-anak laki-laki dan perempuan, karena dia memandang yang kaya dapat bersekolah, kenapa yang miskin tidak. Dari situ dia melakukan gerakan semua anak-anak laki-laki dan perempuan itu dapat bersekolah. Dari semua yang dilakukan Martin Luther ini, maka melahirkan perpecahan Kristen Protestan yang harus dibayar mahal. Mengapa harus dibayar mahal? Karena di sini terjadinya perang antara kubu Katolik Roma dan Protestan pada tahun 1524 sampai 1648. Puncak dari konflik ini adalah perang 30 tahun yang dialami oleh Jerman yang menewaskan 7,5 juta jiwa. Dari konflik yang terjadi itu, maka 3 aliran itu diakui di Eropa, seperti Katolik Roma, Lutheran, dan Calvinus. Jatuh bangunnya gereja pada masa ini membuat kita belajar masa lalu agar gereja semakin maju. Memang kita harus tetap berjalan dalam ajaran-ajaran agama Katolik dan tidak membuat kekuasaan kita itu melenceng ataupun membuat ajaran agama lain yang ajaran baru dalam agama kita yang sebenarnya tidak ada di agama Katolik seperti itu. Banyak masalah yang dialami oleh gereja sehingga dapat membuka wawasan sehingga dapat memajukan gereja. Seperti yang dikatakan oleh Paus pertama yang terpilih dari benua Amerika Latin, dia mengatakan kita berkesempatan untuk memperbaiki monumentum masa lalu yang bergerak melampaui konferensi dan perselisihan yang seringkali menghalangi kita untuk saling memahami
sama lain. Dari kata-kata ini kita dapat belajar memperbaiki kesalahan kita yang terjadi di masa lalu, dan sekarang kita bebas untuk berpikir untuk memajukan gereja kita seperti itu.